Oke, No, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku dan bukan temanku. Siapa kau? Kau siapa kau? sakit, Sakit. Oke, jadi sebenarnya kita udah sakit, bahas di sakit tak episode tolol. apa? Sakit, Enggak, lanjut. nah, sakit Aptal Olu. Sakit tolol. Aptal Olu. Oke, jadi tadi kita udah sebelum kita udah bikin podcast tentang child free mindset. Sekarang yaitu adalah kebahagiaan yang fana. Kayak apa ya? Dystopian happiness. Aduh, ngeri banget. Kira-kira apa tuh? Wow. Apa yang buat kita tuh bahagia tapi tuh kayak nggak bahagia gitu, apa contohnya kalau kau sendiri? Kalau aku sendiri ya, Hmm. kita bahagia karena gini, mungkin kita tidak ingin terlihat sedih di hadapan orang lain. Oke, nggak mau apa ya, Apalagi kita sebagai memberatkan. memberatkan, apalagi kita sebagai cowok ya, yang Mhm. dimana katanya apa para laki ini adalah manusia-manusia paling kuat di muka bumi lah. Oke, oke, Manusia setuju. yang nggak dia kalau menangis ya pasti akan dipendam, akan apa. Mhm. Tapi jujur kalau misalnya di dalam misalnya kalau misalnya dalam suatu circle gitu, kita pun sebenarnya menyembunyikan kesedihan. Kita oke kita kita ketawa hihi, kita apa ya, kita Bercanda, ikut nongkrong, kita pun juga bersenang-senang. Mhm. bercanda, tapi tapi di hati kita tuh sebenarnya tuh akan berpikir ini kebahagiaan yang cuma sementara, Mhm. tapi kesedihannya akan lebih banyak gitu. Oke, oke, jadi kayak apa ya, mungkin pertama berusaha menutupi kesedihan kita ke orang yang terdekat. Ya kita tuh kan curhat tapi kayak nggak disangka Hmm. saja curhat itu gitu. Lebih ujung-ujungnya kayak ya udah, malah satu kita adu Iya. nasib, aku beradu nasibku, kau beradu nasibmu, jadi kayak itu sih. Dan mungkin sangat capek adalah di saat kita adalah yang dimana aku memahami ya, mungkin aku sama orang tua aku dekat, tapi kadang orang tua aku nggak berikan solusi. Jadi kayak misalkan aku pusing, ya jujurnya ke agama lagi, kayak ya, kamu kurang sholat, ya itu nggak salah, tapi kayak aku butuh jawaban lain sebagai umur segini gitu loh, jawaban sebagai Ya, manusiawi yang yang dimana jawaban itu logika nggak sih? uh, Kita jawaban butuh realita, jawaban yang bukan jawaban ilahi gitu. benar-benar Kalau ilahi logika. mah, ilahi kan karena Allah gitu, Allah ya, kita berdoa ya Allah kasih jawaban, aku Iya. yakin. Cuma kita butuh saat ini realita atas manusiawi kita gitu loh. Hmm. Gitu sih. Emang duh, bentar, jelek. Begitu sih. Jadi kayak terus apa lagi, Gip? Kau merasa kesendirian nggak? Loneliness nggak? Sepi banget, kayak kesepian gitu. Iya. Oke. Berapa Aku persen? merasa Berapa persen? wah, kalau untuk berapa Tujuh persennya puluh, kayak delapan mungkin puluh. di atas, ya mungkin segitu sih. Oke. Oke. Makanya Tes 70 ya? ya aku untuk menutupi kesepian itu ya aku cingku gitu. Maksudnya kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang ya kalau misalnya kan aku anak rumah mungkin berdua, Mm-mm. terus kawanku ketika lagi pergi atau mau nginep ke rumah kawanku yang lain ya aku mungkin Oke. di rumah kan sendiri gitu. Kayak ya jujur sih itu kadang-kadang kesepian apa segala macem ya. Tapi untuk menutupi itu ya aku ditemani oleh ya kucingku gitu loh. Oke. Berarti kau ada teman kucing ya? Maksudnya kayak ada teman apa ya? Penghibur lara. Ya, ada teman ini. Namanya siapa itu? Wawan. Namanya King. Tolol. Kalau lawan dia tolol dong. Iya sih. Kasihan kucingnya. Oke, oke. Berarti kau titik kesepian juga ya berarti. Aku mungkin sama sih. Apakah seumuran kita memang rawan kesepian? Iya sih. Tapi gini, tapi pernah nggak sih kau tuh kesepian, pernah mikir mungkin terbersit aja gitu. Mm-mm. Pengen kayaknya tuh gantung diri atau nggak terjun dari gedung gitu. Oke, dulu mungkin pernah. Ketika mungkin aku Ya. seumuran kau mungkin. Kita mungkin beda 3 Ah, tahun gak sih? Nah, aku pun seumuran kau emang capek banget sih, kayak tidak menemukan solusi apapun dalam permasalahan. ya. Masalah A, B, C itu jadi satu, aku nggak tahu solusinya apa dan nggak tahu harus ngapain. Itu mungkin kayak gitu. Nah, mungkin karena aku lebih apa ya, berjalan waktu lebih, bahkan umur juga, dan mungkin
orang tua Hmm. udah deket, jadi lebih ke arah kayak gitu sih. Cuma kadang aku berpikir, ini udah aku datar buat hidup, flat banget. Iya, Kadang aku berpikir hidup yang lebih datar lebih baik dibanding yang banyak rintangan. Misalkan kayak ujuk-ujuk kau sikis-giris, ujuk-ujuknya ya gitu kan. Saya kayak banyak anak kan sekarang sikis-giris, iya, tiba-tiba bermasalah sama hoja ataupun tiba-tiba kau daerah gempa. Sekarang kayak daerah gempa kan kasihan banget kan. Kayak kau iya tiba-tiba udah benar. hidup normal, tenang, tiba-tiba kau dipaksa untuk berubah 180 derajat dengan hidupmu yang awal. Iya, Itu orang gitu sih, aku berpikir bersyukur aja sih kayak di tahap masih gini-gini aja, kan makan tinggal makan, coli ya kadang-kadang gitu gitu. Tapi ya baik lagi, kadang kebahagiaan dan sebuah kesendirian itu adalah nyambung. Kalau orang yang sendiri pun belum tentu bahagia dan orang yang bahagia belum tentu sendiri gitu. hmm, Jadi ada yang oke iya, introvert tapi dia bahagia banget. Ada orang ekstrovert tapi gak bahagia. Maksudnya kayak banyak teman tapi gak bahagia. Karena aku rasa kayak apa ya? Teman banyak tapi kayak gak ngerasa gitu. Tuh. Cuma aku telah menemukan terkadang pun kalau misalnya gimana? Kau dulu. terkadang itu pernah pernah aku ketika pas lagi ngumpul-ngumpul gitu, Mhm. itu rame, banyak banyak anak-anak, kita bisa ngobrol satu sama Hai, lain. bercanda oke. Mhm. Tapi tapi jujur ketika saat ramai itu nggak tahu kenapa kita merasa sendiri. Tahu nggak? Kayak padahal kita nggak Bener-bener mojok, kita kita ada di tengah-tengah mereka, tapi kita kayak tiba-tiba otak kita tuh kayak kosong, kayak tiba-tiba mikir yang lain gitu, kayak kosong kosong gitu, bener-bener sih. kayak di dimensi yang lain. Dark dimension gitu kayak bener sih kayak apa sih gitu. Iya, Kita senang untuk detik itu. Setelah selesai dari obrolan, iya, udah itu sih. Tapi aku telah udah kayak hampa gitu. hampa banget ya kayak saya ngapain obrolan kayak gini gitu. Dan gimana ya? Kalau aku telah menemukan apa ya permasalahan ketika aku sendiri. Sebenarnya udah simple sih. Aku tipikal orang yang extrovert. Ternyata aku ngobrol dengan teman-teman Iya. lamaku mempengaruhi. Sebenarnya kayak aku ngobrol sama kau, Hmm. kadang ngobrol sama Kindi ataupun sama Imam, bahkan sama Nijar, mention Bahrul. Itu emang orang-orang aneh, tapi itu hiburan gitu loh. Kau tau gak sih Nijar mention Bahrul? Ah, Emang manusia aneh. apa? Izin Nijar, ngechat. Nijar yang story mention Bahrul, foto Bahrul. Ngapain? Wah, coba kau lihat Oh deh. tahu aku, tahu aku. Yang ada foto kau kan? Iya aja. Itu Aku kayak masih inget anjing. kayak kau ngapain anjing? Kau mention orangnya langsung. Itu bangsat emang Nijar. Tapi itu hiburan itu game. Iya. Kayak kadang aku sadar sih pertemanan kita, kadang ini sih pertemanan kita yang sesimpel kita di Kerklareli membentuk kita sekarang Hmm. loh. Berarti kita tulus loh pertemanan kita. Kita nggak neko-neko. Aku nggak Iya. pernah minta hal lebih, bahkan kita sama-sama tidak pernah merepotkan satu sama lain. Tapi karena pertemanan kita berawal dari kesengsaraan yang sama, tinggal di Hairat, itu membentuk bonding khusus gitu loh. Aku nggak bisa berbohong gitu loh. Itu saya nggak langsung Iya. ya kan. Ketika aku mungkin dulu seumuran muda, mungkin seumuran 21, ketika aku baru-baru Ah. ke Turki, kenal kau yang kukira kau pendiam pas ngobrol. Ya jadi sekarang bersyukurnya itu. Jadi kayak aku nggak perlu jauh-jauh apa ya. Jadi aku jujur ya, di konya temanku dikit. Ketika aku ada teman-teman virtual, itu sangat membuat aku lega Hmm. sih. Sehingga kau masih ingat aku mau ngobrol, walaupun kita nggak pernah ketemu juga. Iya. Terakhir ketemu di YHT, kau balik, aku balik. Random banget kan? Iya. Kau ngapain itu? Aku berangkat ke konya itu Kau sih. berlakunya aku baru sampai Istanbul. Nah, itu kan kayak anjing pengen ngomong banyak tapi kayak aku ini berangkat gitu loh. Nah, kayak gitu loh. Itu sih. Iya. Ya kok gimana Padahal gitu? bisa Saya kau kayak tinggalin aja tiket kau. Kau beli gitu loh. lagi. Oh, aku gimana tinggal di mana? Masa kayak sebelum mahal. Nah, kok gimana Kip? Mengobatimu seperti apa selain kucing? Aku gitu sih, lebih ke arah teman ngobrol teman lama sih. Kalau aku mengobatinya ya, kadang-kadang aku nikmati aja sih. Wah, kau menikmati itu. Wah, keren sekali sih. Maksudnya kayak apa yang Aku caranya menikmati gimana caranya? caranya tuh kayak ya udah kayak kita mungkin nonton drama atau nggak mungkin nyetel musik yang keras-keras gitu kayak orang tolol. Oke. Nah, tapi di satu sisi, karena gini, kalau menurut kalau aku ya, kalau Mhm. aku sendiri untuk cerita ke
orang, Mhm. maksudnya ke misalnya di tongkrongan gitu, karena nggak bakal nyambung gitu. Ngerinya nggak bakal nyambung Oke, oke. karena Heeh. permasalahannya berbeda. Oke, setuju. Mhm. Permasalahannya berbeda. Nah, tapi kalau misalnya apa, terkadang juga ya aku kalau misalnya untuk ngobati misalnya kayak lagi sendiri gitu kan, ya aku ya ke maksudnya ke kamar kawanku ya kita ngobrol-ngobrol gitu, Oke. ngobrol-ngobrol terus atau enggak ya itu mah itu apa biasanya juga kalau bener-bener udah jadi kayak ada tahapnya kesininya tuh kayak ada tahapnya jadi ada tahap yang bisa dinikmati ada yang tahap udah nggak bisa dinikmati lagi kalau misalnya ini nggak disalurkan mungkin Stres. potensi stresnya akan lebih tinggi. Nah, Oke, itu biasanya oke. aku mengobatinya dengan cara aku coba chat mana yang coba chat kawan-kawanku mana nih yang bisa kena umpan, langsung ku telepon. Oh, oke. Jadi kayak calling friend itu mempengaruhi banget ya untuk Mempengaruhi membantu. sih karena Mhm. di situ kita bisa apa ya? Bisa cerita dan juga kan memang satu ini kan satu frekuensi lah bisa dibilang Benar-benar. karena kalau misalnya kita pun cerita nih kehidupan kita, masalah kita di dalam tongkrongan, itu yang ada nanti ada Berbenturan. ada dua ada dua benturan. Yang satu nggak nyambung, yang satu jadi gosip. Oke, oke. Jadi serba salah ya gitu, Bang. Serba salah. Tapi emang pernah sih momen ketika aku simpelnya kayak kemarin kita bertiga, kita waktu ngobrol biasa, titik di mana kita gak banyak ngobrol. Kita tahu kita banyak banyak masalah masing-masing. Dengan kita zoom doang, Iya, itu kayak semua orang banyak masalah dah. Kayak itu cukup gitu, kayak ya udah gitu loh, kayak kayak cukup. ya paham Tapi gitu dengan loh. kita zoom diem-diem, Itu kayak kita paham. zoom Kayak diem gitu, eh, paham dan juga kita kayak, tapi kita tuh masih ada apa ya? Walaupun kita nggak ngobrol gitu, tapi kayak itu memahami. terobati gitu, gak? Tapi itu sadar bahwa Memahami. kita semua punya masalah masing-masing dan masih belum tahu jawabannya. Jadi kayak kita lebih ke diem, tapi kita paham, lebih memahami Ya kita, obrolan dengan cara iya, berdiam. kayak pakai telepati gitu. Iya gitu. Dan ya enak juga kan kayak sekali nge-zoom masa ngeluh gitu. Jadi kayak apa ya gitu loh, kayak beda gitu loh. Lebih Iya, ke arah berusaha untuk mengatasi kesedihan itu sih dengan cara mencari mencari hiburan sih. Mengobati dengan hiburan sih iya. kita. Karena hiburan tuh lumayan, maksudnya apa ya? Itu salah satu obat sih sebenarnya. Benar benar benar. Kalau seandainya kita tidak terhibur dengan hiburan tersebut, mungkin sih kita udah akan di tahap gila sih. Kayak Iya sih. istilahnya, kayak eh, orang mungkin ngelempar jokes, orang lain ketawa, kita nggak ketawa sendiri. Mungkin faktor kita nggak ketawa, apa mungkin kita udah pernah mendengar jokes tersebut, Mm. Atau gak atau yang nyambung, kedua gak nggak nyaman. nyambung, nggak nyaman, yang ketiga, atau kita memang otak kita udah nggak kemana gitu loh. Oke, Udah kita sampai udah nggak bisa menikmati hiburan tersebut. oh iya, sampai di mana gak bisa enjoy the moment gitu loh. Saking kau di tahap Iya. stresnya. Oke, iya sih, astagfirullah. Kadang Nah, dan itu juga biasa kayak itu ini gak sih faktor orang-orang bunuh diri itu karena ya mungkin ketika hiburannya itu udah tidak berarti menurut dia, mm-mm. dia akan merasa hambar. Bener gak sih? Bener sih, kayak taste of life-nya udah hilang. Tapi banyak Iya. teman-temanku yang konya, mereka kan karena Hmm? tinggal di konya ya, dari Tomer, dari apa, mereka bilang, Bang Neba kok jarang ketemu orang-orang, emang jarang. Terus gimana Bang Neba untuk tetap normal? Aku bilang, ya, aku bersyukur sih, karena tinggal di kota lain sebelum di sini. Gitu. Jadi aku mendapatkan teman yang tulus. Jumlah temanku tuh Hmm. di Kerklar tuh banyak itu. Ya walaupun pada sudah sedikit, tapi aku sadar temanku itu real life yang masih berhubungan dari Kerklar Rally gitu. Ya kenal cuma setahun, Nah, setahun setengah, atau bahkan momentum gitu kan. Tapi aku baru paham, ya itu pertemananku. Karena mungkin kita sama-sama masih muda, sama-sama yang hai sampai nah, sekarang gitu loh. Itu ya gak sih? Itu kayak aku merasa kita loh jarang tip untuk ngobrol secara serius. Paling kondisi butuh-butuhan doang. kalau butuh-butuhan juga terus juga ya kita pun juga jarang curhat masalah pribadi kita kayak Benar-benar. kayak kemarin pun juga kita apa mungkin kita Zoom meeting atau nggak Google Meet bertiga ini diskusi. Benar-benar sih. Lebih ke arah, iya ya, kayak gitu. Dan kita bersyukur sih kita di luar kota. Coba kau di Kerklareli. Ibarat kau udah nggak punya circle di Kerklareli, gimana tuh? Wah, Aku bayangin pusing. Saya kan kayak gila. orang tertutup terus. Sesimpel siapa ya? Hmm. Siapa yang tertutup? Sulaiman.
siapa temennya itu loh. Angkatan kita gak ada Hmm. dia. Maksudnya kayak ya udah, ya mungkin juga paham sih. Oh, gitu kan. Sama kayak kau di Kerklarel, kau teman kau siapa mungkin? Kecuali Wawan. Niger udah gak ada. Kindi, Gini doang. Kindi. Padahal masih banyak orang lain Udah. gitu loh. Nah, Padahal masih banyak orang lain, nah, tapi mungkin karena udah faktor jarak ya, nah, nah. dan juga kayaknya nggak bisa, maksudnya punya kesibukan masing-masing sehingga itu kayak terputus. Oke, oke. Kok aku juga gitu? Bahkan Aku, kemarin pun gimana? ketika Wawan kesini aja ke Kutahi ya, itu aku sumpah tuh kayak, wah apa ya, momen yang nggak bisa dilupakan gitu. Kayak hahaha Ya, bareng, ingat di rumah tongkrongan Amja. bareng gitu. Ingat, iya inget rumah Amja gitu kan. Inget Tomer ngulang 2 kali kayak orang tolol. The real orang bodoh. Tomer di Kerklareli 2 tahun. Di Kerklareli, cok gak pindah. Nah, terus ketika aku ketemu Wawan tuh juga kayak apa ya, kayak ada perasaan bahagia tersendiri gitu loh. Jadi benar-benar aku bisa menumpah ruahkan apa ya, mungkin keresahanku ya ke Wawan. Oke, berarti kayak ada, oh iya sih, udah titik kau bektem lah kayak, gitu lah. Iya, Iya sih, mungkin baik lagi kita lebih suka ngobrol ketemu langsung dibanding call. Call itu hanya mengisi sementara karena bosen. Tapi kalau misalkan ketemu langsung, dari obrolan nggak penting pun dibahas, yuk, bisa jadi. Itu sih, mungkin bedanya benar. yaitu kita virtual dan live itu sih. Cuma kalau kalau live itu plus minusnya satu, ya semakin ketemu semakin bosen, nggak ada obrolan. Gitu sih. Iya sih benar. Iya sih. Sama kayak kita mungkin ketemu anak baru ya, kita ngobrol banyak. Makanya Tapi kita aku, berdua menutup diri ya. iya sih, kayak kadang menutup diri ada yang terbaik dibanding berkonflik. Kadang-kadang kita tahu nih, sifat kita udah mulai ketahuan nih. Dulu kita masih bocil, masih bisa disuruh atau Hmm. bahkan apa ya, paham lah. Sekarang udah gede, sifat egois kita makin muncul. Hmm. Kau pengen A, aku pengen B, udah ketahuan banget Iya, sifatnya itu, udah ketahuan. Makanya kayak orang tua kan, kenapa orang tua kita ada sifatnya gitu kan, kayak kaku banget. Aku paham, iya sih, mungkin karena sifat dulunya dia muda, kebetulan dari sekarang. Dia mungkin dia dulunya kaku, biasa, yang iya benar. misal jarang ngomong, sekarang udah makin-makin gitu. Makanya, iya juga ya. Gitu. Emang semakin tua semakin ketahuan sifat aslinya gitu. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Iya, semakin tua ya udah kita nggak bisa pungkiri bahwa apa ya, ya memang kayaknya emang udah waktunya kesepian gitu loh. Semuanya Oke. udah pada sibuk dengan dirinya masing-masing. Kita nggak bisa, mungkin kan kalau dulu kita masih muda, nongkrong yuk, bisa di mana, di Iya Pilayet, benar-benar. Oke. skoy, ke Eh, Saraya, Koza skoy, Park, Agam Borek. Koza Park, skoy, agak nah. Sekarang kayaknya udah, ngumpul yuk, wah nggak bisa, ada gua ada jadwal nge-guide nanti di Iya iya Rambut tanggal benar-benar. sekian. Terus misalnya, aduh nggak bisa, gue bakal pulang bagasi nih gitu. Jadi kayak udah udah bener-bener sibuk dengan dunianya masing-masing. Benar-benar benar. Dan iya sih, mungkin aku juga berpikir hal yang sama itu. Kayak kita kadang kita rindu momennya, tapi bukan orangnya. Ya, Kayak misalkan ya kita dulu bareng-bareng pas ketemu Ustadz Bahrul ya. Ingat Bahrul ya, tapi nggak inget Bahrulnya sekarang. Kayak malas oh ketemu sekarang. Cuma inget momen dulu dia kusur salto. Tapi pas dia udah sekarang, ya nggak mau ketemu orangnya itu kayak nggak seenak kau pasti suruh beda salto, kau sekali. sawer gitu kan, sawer salto. Tele per salto sampai nyebar ya itu Bener-bener beneran beneran nyebar loh, gue. beneran nyebar loh jokes orang-orang gitu emang neba bangsat. Ada Bahrul Susatto ke satu tele sebagai hiburan gitu kayak tapi tapi dilakuin loh. Lucu, baik lagi. lucu. Aku kan kayak gitu kan, aku kan selalu aneh-aneh nyuruh orang-orang baru setrika bajuku satu tele. Jadi aku kan dulu ketika di asrama kan baju kan banyak yang itu kan, Rul mau Iya, nggak setrika bajuku satu tele per baju, siap mas. Kayak pelayan nih, pelayan pribadiku gitulah. Gila sih. Oke, udah selesai sih. Ini udah 45. Kayak udah menarik banget ya obrolan kita. Memang cocoknya jangan panjang-panjang. Pendengar akan bosan. Kita juga bosan.
Oke, terima kasih Iya. Skuter Sakib Al Kafiri. Nah, Kok nah doang anjing? oke. Kita harus Makasih selesai. juga. Oke, Ini terima gua. kasih ya. Next kita Terima bikin kasih. lagi. Assalamualaikum. Oke. Salam.